Adakah dari kalian yang masih mengingat tentang letak geografis Indonesia? Benar sekali. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang letak geografis Indonesia, beserta manfaat letak geografis Indonesia terhadap bidang ekonomi dan juga bidang sosial. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap bidang transportasi dan juga budaya. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Tak bisa dipungkiri bahwa letak geografis Indonesia yang amat strategis memberikan pengaruh terhadap keberagaman budaya yang ada. Selain itu, beberapa faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia antara lain keragaman suku bangsa dan perbedaan kondisi alam. Letak Indonesia yang strategis mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Akibatnya, pedagang-pedagang dari luar Indonesia banyak yang singgah di Indonesia dan menyebarkan kebudayaan dari negara asalnya di Indonesia. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau. Dahulu, masyarakat di setiap pulau tidak terhubung, sehingga setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Perbedaan dalam kondisi alam mengakibatkan perbedaan kebiasaan dalam masyarakat. Perbedaan kebiasaan tersebut akan menimbulkan keberagaman budaya dalam masyarakat. Misalnya, perbedaan adat istiadat berupa upacara pernikahan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Oleh karena letak geografis Indonesia yang strategis tersebut, maka terjadi pula persebaran agama. Sebagai contoh, negara Indonesia yang memiliki letak strategis sebagai jalur perdagangan menyebabkan banyaknya pedagang asing yang datang ke Indonesia dengan membawa agama dan kepercayaan yang berasal dari negara asalnya. Setiap agama memiliki upacara keagamaan yang di dalamnya juga terkadang terpengaruh oleh budaya ataupun sebaliknya. Misalkan, di Bali terdapat upacara kematian yang kita sebut sebagai ngaben. Upacara adat tersebut hanya dapat kita temukan di Pulau Bali. Dampak positif dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, menjadi bagian dari kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Yang kedua, menjadi daya tarik wisatawan, dan yang ketiga, bahasa daerah yang beragam. Dampak negatif keberadaan lokasi geografis Indonesia terhadap budaya Indonesia. Yang pertama, mudah masuknya kebudayaan asing yang dapat memberikan pengaruh negatif. Yang kedua, generasi muda bangsa lebih mengenal seni budaya luar jika dibandingkan dengan seni budaya sendiri. Yang ketiga, banyaknya generasi muda, terutama yang tinggal di perkotaan, yang sering mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini menyebabkan generasi muda kurang mengenal tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengaruh letak strategis terhadap bidang transportasi. Indonesia yang merupakan lalu lintas perdagangan internasional tentunya menerima dampak dari peningkatan transportasi modern dari negara maju. Transportasi laut dan udara merupakan pilar utama dalam perdagangan dunia. Maka dari itu, Indonesia dapat melakukan transaksi pembelian alat transportasi untuk keperluan negaranya dan juga keperluan dalam perdagangan internasional seperti dalam halnya pembelian kapal, pesawat, dan lain-lain. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan beberapa jenis transportasi seperti di negara maju juga diterapkan di Indonesia, sehingga Indonesia memiliki berbagai jenis transportasi. Beberapa transportasi yang diadopsi dari negara maju sudah diterapkan di Indonesia. Contohnya, seperti adanya bus rapid transit, kemudian adanya KRL komuter line, kemudian ada juga MRT, lalu pesawat, dan masih banyak transportasi jenis lainnya. Seperti yang sudah diungkapkan di penjelasan tadi, bahwa letak geografis Indonesia yang sangat strategis ini memudahkan kebudayaan asing masuk ke Indonesia, sehingga terjadi akulturasi antara budaya lokal dengan budaya asing. Jika masyarakat tidak dapat memfilter masuknya budaya asing tersebut, hal ini menyebabkan budaya asli Indonesia dapat tergerus
Dan lama-kelamaan budaya asli Indonesia akan hilang. Masyarakat Indonesia menjadi tidak paham tentang budaya asli Indonesia. Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan juga pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cerminan kehidupan dari masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjaga dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu guna Pancasila adalah untuk memfilter masuknya budaya-budaya asing atau pengaruh-pengaruh budaya asing. Hal ini dapat mencegah timbulnya dampak negatif dari letak Indonesia yang strategis. Sekarang, kalian coba amati perilaku anggota keluarga kalian. Apakah anggota keluarga kalian sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Setelah kalian amati, kalian dapat menuliskan hasil pengamatan kalian pada tabel berikut ini. Semoga kalian paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. And thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.